Tentunya kita sudah familiar bahwa Indonesia adalah negara dengan sistem presidensial, di mana presiden dipilih langsung oleh rakyat, kemudian memiliki kekuasaan eksekutif tersendiri sehingga tidak dapat dijatuhkan begitu saja dengan parlemen. Pertanyaannya adalah, apakah sistem presidensial di Indonesia sudah berjalan dengan ideal untuk sekarang? Menariknya adalah, Guru Besar HTN Denny Indrayana pada 2024 pernah mengkategorikan sistem presidensial menjadi 3 sistem, di mana ada presidensial sesungguhnya, presidensialisme, kemudian ada presidensial, dan ada presidensialan. Apa bedanya? Presidensialisme atau presidensial efektif adalah bentuk idealnya, di mana kekuasaannya seimbang. Sementara presidensial adalah presiden yang lebih lemah dan tidak mendapatkan dukungan parlemen. Kemudian ada presidensialan, istilah di sini adalah presiden yang hampir tidak ada oposisi atau oposisinya relatif lemah. Maka di sini presiden dapat bertindak tanpa oposisi yang cukup untuk mengontrol. Dalam video ini kita ingin melihat apakah praktik perkembangan ketatanegaraan di Indonesia, termasuk dengan fenomena akhir-akhir ini, sudah sejalan dengan upaya purifikasi sistem presidensial sebagaimana yang dirancang dalam konstitusi pasca reformasi. Jika kita melihat perjalanan ketatanegaraan Indonesia, sistem presidensial sebenarnya tidak selalu berjalan dalam bentuk yang murni. Secara normatif, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memang menempatkan presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif, baik sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan. Namun kembali lagi, apakah praktik politik selalu sejalan dengan desain konstitusi tersebut? Sejarah menunjukkan bahwa jawabannya tidak selalu demikian. Pada masa Soeharto, sistem presidensial berjalan dalam konfigurasi kekuasaan yang sangat terpusat pada eksekutif. Melalui dui fungsi ABRI, militer mendapat representasi dalam lembaga legislatif dan ikut terlibat dalam proses politik negara. Dalam kondisi seperti ini, mekanisme checks and balances tidak berjalan secara optimal. Dalam kondisi seperti ini, presidensialisme berubah fungsi dari sistem pembatas kekuasaan menjadi alat legitimasi kekuasaan itu sendiri. Setelah masa Soeharto, terjadilah reformasi sebagai upaya purifikasi dari sistem presidensial tersebut. Dalam kondisi seperti ini, mekanisme checks and balances tidak berjalan optimal. Reformasi 1998 menjadi titik koreksi terhadap distorsi tersebut. Pembatasan masa jabatan presiden, penguatan mekanisme pengawasan, pembentukan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, serta pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat. Namun, distorsi dalam sistem presidensial Indonesia dapat berbentuk seperti istilah presidensial di mana lemahnya dukungan parlemen terjadi. Seperti masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, justru terlihat di mana relasi antara presiden dan parlemen menunjukkan ketidakseimbangan yang membuat posisi eksekutif menjadi lemah. Setelah reformasi 1998, Indonesia mencoba memperbaiki desain konstitusinya melalui amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tahun 1999 hingga 2002. Ini mencakup batas masa jabatan presiden, pemilihan presiden secara langsung, pembentukan Mahkamah Konstitusi, dan penguatan checks and balances. Dalam konteks ini, reformasi dapat dipahami sebagai upaya untuk memurnikan kembali sistem presidensial Indonesia. Pertanyaannya tidak berhenti di sana. Apakah reformasi ini benar-benar menyelesaikan distorsi tersebut, atau hanya perbaikan struktur di atas kertas? Disinilah kita membahas masalah-masalah kontemporer. Perkembangan terbaru termasuk putusan Mahkamah Konstitusi mengenai syarat calon presiden dan wakil presiden. Putusan mengenai menurunkan batas usia calon presiden, memberikan ruang pengecualian tertentu bagi pejabat yang pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah. Secara hukum, putusan ini sah. Namun, secara desain konstitusi, muncul pertanyaan yang lebih dalam. Apakah interpretasi seperti ini memperkuat sistem presidensial atau justru membuka ruang fleksibilitas yang berlebihan? Sebab ketika konstitusi dapat ditafsirkan secara terlalu fleksibel, batas antar interpretasi dan manipulasi menjadi kabur.
Dalam konteks ini, teori yang dikemukakan oleh Dr. Dwi Putra Nugraha menjadi relevan, yaitu dalam buku Desain Konstitusi Keseimbangan Bermartabat. Dalam buku ini, ditolak beberapa ekstrem dalam desain konstitusi. Namun saya mengambil dua hal, yaitu antara terlalu rigid dan fleksibel, kemudian integratif dan akomodatif. Desain konstitusi yang ideal adalah berada dalam kedua titik ini, yaitu di antara rigid dan fleksibel. Cukup rigid untuk tidak terjadi perubahan yang akan mengganggu identitas konstitusi, tetapi cukup fleksibel untuk adaptasi dalam perubahan ke depannya. Ini pula berkaitan dengan adanya eternity clause atau klausul abadi yang berfungsi untuk menjadi pelindung dari identitas suatu konstitusi. Kemudian integratif dan akomodatif. Dalam masyarakat yang beragam seperti di Indonesia, desain konstitusi juga harus mempertimbangkan keseimbangan antara integrasi nasional dan pengakuan terhadap keberagaman. Sebab pendekatan integratif diperlukan untuk menjaga stabilitas dari kekuasaan eksekutif itu sendiri. Tapi di sisi lain, pendekatan akomodatif juga dibutuhkan untuk memastikan adanya representasi politik dan kontrol terhadap kekuasaan tersebut. Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa perkembangan praktik ketatanegaraan Indonesia belum sepenuhnya sejalan dengan upaya purifikasi sistem presidensial yang dirancang dalam konstitusi pasca reformasi. Dalam pandangan saya, haruslah ada keseimbangan antara desain konstitusional yang ideal itu sendiri dan komitmennya untuk menyelesaikan masalah yang sangat kompleks ini. Tetapi apakah pandangan kalian mengenai ini? Apakah masalah sesungguhnya dari ini? Dan bagaimana cara menyelesaikannya? Sekian dari saya, terima kasih.